Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Diana Novitasari dengan NIM 200513971012. Saya Nurmasari Laras Aji dengan NIM 200513971062. Saya Icani Soleha dengan nomor NIM 2005139764. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami yang berjudul aplikasi Web Speed Recognition. Latar belakang merupakan salah satu untuk memenuhi tugas akhir dari semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, speed recognition ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan kata yang diucapkan oleh manusia menjadi tulisan. Web yang menerapkan speed recognition mampu mengerti instruksi yang diucapkan oleh manusia dan bertindak sesuai instruksi yang diberikan. Salah satu contoh penerapan web pengenalan kata dapat disimpan dalam bentuk file seperti Word maupun PDF. Aplikasi speed recognition dapat mendeteksi beberapa bahasa dan mempermudah kita dengan fitur-fitur yang ada. Dalam penggunaan aplikasi tersebut, pengguna harus memasukkan suara agar aplikasi dapat mendeteksi pesan yang disampaikan, serta dapat memilih bahasa secara manual. Aplikasi yang dinamakan speed recognition ini memberi kemudahan para pengguna yang malas mengetik, dan aplikasi ini hanya dapat digunakan secara online. Selanjutnya yaitu dasar permasalahan. Dasar permasalahan dari aplikasi web speed recognition ini yaitu kami tidak dapat menginput login karena pada fungsi tersebut memerlukan database, sehingga fitur tersebut hanya menjadi formalitas saja. Kemudian pada bagian output hanya dapat di-copy-paste secara manual dan tidak dapat disimpan secara otomatis dalam bentuk Word maupun PDF karena harus di-copy-paste secara manual. Selanjutnya, rasionalisasi dari speed recognition ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa speed recognition ini yaitu aplikasi atau sistem yang digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia yang kemudian menjadi tulisan tanpa mengetik. Alasan kami membuat aplikasi web ini yaitu karena dapat mempermudah para pengguna yang malas mengetik atau menulis teks secara manual. Para pengguna dapat membuat teks hanya dengan berbicara. Kemudian aplikasi web ini dapat mendeteksi ucapan menjadi tulisan. Selain itu dapat membuat pekerjaan atau tugas menjadi lebih mudah dikerjakan. Jadi secara garis besar itu proses membuat speed recognition yaitu pertama membuat folder, setelah itu buka software VS Code atau Visual Studio Code dan buka folder yang telah dibuat. Kemudian membuat halaman utama dan menu-menu halaman lainnya dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Lalu setelah itu di-save atau disimpan. Kemudian cek tampilan melalui browser. Jika ada yang error, cek script di Visual Studio Code lalu direvisi kembali. Selanjutnya yaitu daftar fitur. Daftar fitur yang kami gunakan atau fitur-fitur template yang dikembangkan yaitu pertama adalah bahasa. Nah, pada fitur ini dapat mempermudah pengguna dengan memilih berbagai bahasa yang diinginkan. Contohnya yaitu pengguna dapat memilih bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa yang lainnya yang telah disediakan di web speed recognition tersebut. Kemudian fitur yang kedua yaitu suara. Suara ini dapat mendeteksi apa yang diucapkan pengguna dengan cara pengguna dapat mengklik mikrofon pada web speed recognition tersebut, maka dengan secara otomatis suara akan terdeteksi. Kemudian fitur yang ketiga yaitu alat komunikasi berupa PC atau laptop,
keyboard. Alat penyimpanan yang dimaksud yaitu seperti file yang berbentuk Word maupun Notepad ataupun PDF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk selanjutnya yaitu desain. Tampilan utama pada website kami yaitu seperti gambar berikut. Terdapat menu Home, About, Help, serta terdapat ikon gambar orang sedang bersuara atau berbicara. Icon tersebut kami pakai karena menandakan aplikasi web yang telah kami buat, yaitu speech recognition, di mana pengguna harus bersuara dalam menggunakannya. Kemudian alasan kami menggunakan latar atau background ini karena pemilihan gradasi warna ini cerah namun soft, sehingga tidak membuat pengguna merasa bosan. Dan tampilan selanjutnya yaitu menu login. Pada menu ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan password, akan tetapi tidak bisa diakses karena memerlukan database untuk menggunakannya. Oleh karena itu, pengguna langsung bisa klik Next to Sign. Tampilan selanjutnya yaitu pada fitur ini, kami menggunakan warna latar untuk kolom tulisan berwarna abu-abu, seperti ini. Alasan kami memakai warna ini karena cocok untuk dipadukan dengan background-nya. Dan icon mic adalah alat untuk mendeteksi suara dari pengguna. Ketika icon mic ini diklik, warna akan berubah menjadi merah dan menandakan suara telah masuk. Selanjutnya yaitu menu About dan Help. Kedua dari menu ini menjelaskan tentang speech recognition dan tata cara penggunaan dari web ini. Itu sebagai berikut. Daftar pengguna. Daftar pengguna yang kita tuju adalah semua kalangan yang memerlukan speech recognition, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Icani Soleha. Oke, selanjutnya yaitu bagan atau grafik analisa. Bagan atau grafik analisa yang kita gunakan yaitu menggunakan flowchart. Yang pertama yaitu kita ada start, kemudian kita masuk ada suara, bahasa, PC atau laptop, kemudian Word. Selanjutnya kita input bahasa, input suara, input alat komunikasi, serta input penyimpanan. Selanjutnya kita menuju ke proses pengkodean script. Setelah itu ada output atau hasil dan selesai. Untuk struktur kode script dan program bisa dilihat pada tampilan berikut. Kemudian kita ada tabel daftar anggota dan pekerjaannya bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya kita ada kesimpulan. Isi dari kesimpulan ini yaitu
Aplikasi web speech recognition yaitu dapat mendeteksi suara ataupun ucapan yang menjadi sebuah tulisan, kemudian tulisan dapat di-copy paste secara manual. Oleh karena itu, aplikasi web ini dapat mempermudah pengguna dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Yang terakhir ada saran. Untuk saran, ini diharapkan dapat mengembangkan kekurangan-kekurangan yang ada pada speech recognition dan dapat menambah fitur-fitur yang lebih menarik lagi dan berbeda dari web lainnya. Selesai. Oke, terima kasih untuk teman saya, Nima Saril, Laras Aji, dan Ikra Nisolisha untuk penjelasan dari laporan. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan bagaimana tentang membuat web speech recognition, yaitu pengkodean atau script dari program tersebut. Nah, pertama-tama sebelum kita memasuki mengkode, pertama-tama kita buat folder untuk menyimpan file web yang akan dibuat. Nah, di folder ini kami menamakan speech recognition. Setelah kita membuat speech recognition, lanjut, kemudian kita membuka Visual Studio Code atau VS Code. Nah, setelah kita membuka VS Code, tambahkan folder yang telah dibuat ke dalam speech recognition. Nah, lalu buat sebuah file HTML, yaitu index.html, untuk memulai membuat halaman utama. Dan berikut merupakan script yang telah kami buat untuk index.html yang berisikan kerangka, menu navigasi, dan konten dari speech recognition. Kemudian, setelah kita membuat script pada index.html, buat folder CSS untuk menampung beberapa file CSS yang akan dibuat. Nah, buat file CSS yaitu main page CSS di folder CSS. Dan berikut merupakan script dari main page CSS untuk bagian background. Untuk bagian background, kita input gambar yang telah kita masukkan pada folder image, dan di sini juga ada ukuran, padding, dan lain-lain untuk mengedit ukuran, warna, jarak, dan lain-lain pada tampilan browser web kami. Selanjutnya, buat link eksternalnya untuk menghubungkan HTML dan CSS. Kemudian, ini merupakan script dari main page tadi. Kemudian setelah itu, buat folder image dan letakkan di folder speech recognition yang berisikan icon dan gambar yang digunakan di web speech recognition. Nah, setelah itu, buka file. Setelah semuanya selesai, setelah itu kita buka file index.html di browser dengan cara klik kanan Open with Live Server. Nah, jadi ini adalah tampilan dari halaman utama web speech recognition yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya mengenai penjelasan yang lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh teman saya,
Icani Soliha, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan menu-menu web seperti about, help, dan login. Langkah yang pertama yaitu kita buat file login HTML, kemudian kita buat script. Nah, seperti tampilan pada script. Setelah itu kita buat login CSS pada folder CSS. Nah, seperti pada script berikut. Kemudian untuk menampilkan background pada tampilan browser, nah ini tampilan script pada folder CSS kami. Kemudian untuk menampilkan background pada tampilan browser, kita input image yaitu dengan tema PNG. Nah, kita bisa cek pada menu login HTML dengan klik kanan open with live server. Nah, ini tampilan login. Di sini kita tidak bisa mengakses menu login ya, karena memerlukan database. Jadi klik saja next to sign. Kemudian kita kembali ke VS Code. Buat file about dan help HTML. Kemudian tulis masing-masing scriptnya sebagai berikut. Kita buka script pada tampilan about HTML dulu. Nah, scriptnya seperti ini. Pada tampilan about ini menjelaskan tentang penjelasan dari speech recognition. Kemudian kita buka yang help HTML. Kita lihat scriptnya. Nah, tampilan scriptnya seperti berikut. Kita scroll ke bawah, kita lihat nah pada tampilan help HTML ini di dalamnya memuat tentang tata cara penggunaan aplikasi web speech recognition. Kemudian kita buka tampilan about pada open with live server. Nah, masih loading ini. Nah, tampilan dari web browser kita seperti ini, bisa dilihat. Di dalamnya memuat penjelasan tentang speech recognition.
Di sini sudah kita jelaskan secara umum gambaran dari speak recognition. Kemudian kita ke tampilan yang help HTML. Nah, ini tampilan dari help HTML. Di dalamnya memuat tentang tata cara penggunaan aplikasi web speak recognition. Di sini sudah ada langkah-langkahnya, langkah-langkah penggunaan speak recognition. Bisa dibaca, bisa dilihat. Selesai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nurmasari Laras Aji. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Ica atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai speak HTML. Kita buat file speak HTML, kemudian berikut adalah script dari speak HTML. Di sini ada judul, yaitu judulnya web speak recognition. Ini scriptnya. Dan kemudian ada speak box, yaitu box untuk tulisan pada speak recognition-nya, dan icon mikrofon untuk mendetek suara. Inilah scriptnya. Selanjutnya ada button copy paste. Ini adalah script untuk button copy paste-nya. Jadi setelah tulisan tampil, kita bisa copy paste dengan cara Ctrl C. Salah, Ctrl C maksudnya. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Pilihan bahasanya itu terdapat beberapa macam bahasa, yaitu mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Melayu, dan masih banyak lagi. Beginilah scriptnya. Ini masih script dari speak HTML. Nah, setelah selesai membuat script, kita membuat di CSS, yaitu speak CSS. Dan ini adalah script dari speak CSS-nya. Nah, untuk menampilkan background, icon, dan lain-lain, kita membuat script dengan menginput image dari folder image, yaitu background. Kita input tema, pilih yang tema PNG.
Dan di sini juga terdapat ukuran-ukuran untuk mengedit tampilan browser. Ini scriptnya dari Stick CSS. Nah, setelah selesai, kita cek pada bagian tampilan browser dengan mengklik stick HTML, kemudian klik kanan, buka Open with Live Server. Nah, beginilah tampilan stick recognition-nya. Cara menggunakannya yaitu, kita pilih bahasanya dulu. Kita coba menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah itu, icon mikrofon pada pojok kanan atas ini kita klik untuk berbicara. Contohnya seperti ini. Halo, nama saya Laras. Kemudian setelah tulisannya sudah muncul seperti ini, kita langsung bisa copy dan paste. Klik copy dan paste dengan Ctrl C. Ctrl C. Kemudian kita bisa mempastenya itu di mana saja, entah itu di Word atau di Notepad atau di PDF. Itu terserah pengguna. Kemudian inilah tampilan-tampilan dari awal hingga akhir web speech recognition akan tampilkan. Nah, ini kan tadi menu utama. Ini menu utama. Terus setelah itu di sini ada about. Ini about berisi tentang penjelasan tentang speech recognition. Nah, setelah itu help. Help itu berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi web speech recognition. Ini ada langkah-langkahnya untuk menggunakannya. Dan untuk memulainya, kita klik saja New Document. Nah, ini masih loading ya. Kemudian seperti ini. Mohon bersabar ya, ini masih lemot laptopnya.
Nah, sebelum ke tampilan speech recognition tadi, kita seharusnya pencet home dulu, terus habis itu kita login dulu. Tetapi di sini tidak bisa mengakses login ini. Maka dari itu langsung ke next to sign. Baru setelah itu kita ke new document. Dan muncullah ini cara menggunakannya, sudah dijelaskan tadi. Nah, itu dia. Jadi, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai project yang kita akan buat, yaitu speech recognition. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.